Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan melanjutkan tentang pengurangan, penjumlahan dan pengurangan pecahan. Untuk kali ini yang akan saya bahas adalah pengurangan pecahan penyebut sama. Ya. Nah, di situ dituliskan begitu caranya atau aturannya itu ya. Aturannya kurangkan pembilang dengan pembilang sementara penyebutnya tetap. Nah, itu aturannya. Tetapi kita harus tahu kenapa kita menggunakan aturan itu. Apakah aturan cuma benar? Jadi kita harus tahu alasannya. Kenapa harus menggunakan aturan itu? Alasannya agar kita yakin bahwa aturan itu, yaitu kurangkan pembilang dengan pembilang sementara penyebutnya tetap itu benar, maka kita tunjukkan kebenaran aturan itu. Nah, karena matematika itu bukan sekedar iya, tapi juga harus tahu alasannya. Nah, bagaimana alasannya? Simak penjelasan saya berikut. Nah, simak penjelasan saya berikut. Nah, ini nampak saya punya mainan. Saya melukis lingkaran di situ itu. Amati itu. Amati, ada berapa lingkaran? Ada 3 lingkaran. Lingkaran yang pertama diamati, terarsir semua. Tuh. Kemudian lingkaran yang kedua diamati, tidak terarsir semua. Tidak terarsir semua. Kemudian lingkaran yang ketiga juga tidak terarsir semua. Nah, tidak terarsir semua. Nah, perhatikan kita. Setelah kita amati, kita tulis hasil pengamatan. Kita tulis hasil pengamatan. Nah, hasil dari pengamatan. Hasil dari pengamatan ini, saya amati lagi satu persatu. Saya amati satu persatu. Saya melakukan percobaan di sini ya, percobaan tentang lingkaran beserta arsirannya. Nah, perhatikan di sini. Saya mengamati satu persatu dulu. Yang ini, lingkaran yang pertama. Lingkaran yang pertama, saya amati. Nah, ini yang terarsir semuanya ada 4. Ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, terarsir ada 4. 1 ada 4 petak ya, katakanlah ini petak. Petaknya berupa seperempat lingkaran. 1, 2, 3, 4. Banyaknya yang terarsir itu menyatakan nilai dari pada pembilang, berarti 6. 4. 1, 2, 3, 4. Dan semuanya, ada 4. 1, 2, 3, 4. Nah, sehingga yang diarsir ini menyatakan pecahan 4/4. Menyatakan pecahan 4/4. Kemudian, nah, ini saya melakukan sebuah penelitian gitu ya. Ini saya ambil gitu ya. Mengambil 1 ini berarti mengambil 1/4 karena mengambil 1 dari 4. Jadi mengambil 1 ini sama dengan mengambil 1/4. Mengambil 1 dari 4. 1 dari 4. 1, 2, 3, 4. Berarti mengambil itu mengurangi. Nah, ternyata setelah saya ambil 1/4 gitu ya. Karena mengambil 1 itu kan sama dengan mengambil 1/4. Mengambil 1 dari 4 itu 1/4. Nah, ternyata di sini terlihat, coba hasilnya berapa hasilnya? Hasil dari setelah diambil ini. Yang terakhir ada berapa? 1, 2, 3. Ternyata 1, 2, 3 ada 3. Dari semuanya itu 4. Berarti 4 dikurangi 4/4 dikurangi 1/4 itu sama dengan 3/4. Dari apa? Mengamati gambar ini. Kemudian berikutnya yang kedua. Kita mengamati yang kedua ini. Nah, yang terakhir ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Itu menunjukkan pembilangnya. Keseluruhannya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Berarti yang diarsir ini menunjukkan pecahan 6/8. Saya ambil 2. Saya ambil 2. Mengambil 2 petak ini, 2 ini sama dengan mengambil 2/8 karena semuanya ada 8. Mengambil 2 ini berarti sama dengan mengambil 2/8. Kenapa mengambil 2/8? 2 dari 8. Semuanya kan ada 8. Diambil 2. Berarti kalau mengambil 2 berarti mengambil 2/8. Mengambil 2/8. Mengambil itu dikurangi 2/8. Sama dengan, sama lagi, berapa di sini? 1, 2, 3, 4. Oh, ternyata 4/8. Dari mana 4/8? Dari mengamati ini. Amati gambar ini. Kemudian yang ketiga. Nah, yang ketiga, sekarang. Yang ketiga ini. Amati ini, yang ketiga ini. Kita tes hasil pengamatan nanti. Yang terakhir itu 1, 2, 3, 4, 5. 5. Itu menunjukkan nilai dari pembilang. Semuanya ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Berarti yang diarsir ini menunjukkan pecahan 5/6. Kemudian saya mengambil 3 ini. Mengambil 3 ini berarti mengambil 3/8. Mengambil 3/6. Kenapa? Mengambil 3 dari semuanya itu 6. Mengambil 3 ini dari semuanya 6. Berarti 36. Mengambil itu mengurangi. Nah, kemudian kita hitung di situ. Ada berapa sekarang? Sisanya 1, 2. Sama dengan berapa ini? 2/6. Dari mana? Dari mengamati gambar ini. Nah, ternyata dari hasil pengamatan gambar ini menunjukkan 4/4 dikurangi 1/4 itu sama dengan 3/4. 6/8 dikurangi 2/8 itu ternyata sama dengan 4/8. 5/6 dikurangi 3/6 itu sama dengan 2/6. Dari mana? Dari pengamatan gambar ini. Dari pengamatan gambar ini. Nah, perhatikan sekarang di sini. Dari pengamatan gambar ini. Perhatikan sekarang ini. Ternyata kalau kita mengurangkan pecahan 4/4 dikurangi 1/4 sama dengan 3/4. Ternyata 3 ini kan hasilnya adalah yang dikurangkan adalah pembilang sama pembilangnya. Sementara penyebutnya tetap. Ini juga begitu, pengurangan 2 pecahan ini ternyata yang dikurangkan itu pembilangnya saja, yaitu 6 dikurangi 2, 4. Sementara penyebutnya tetap. Nah, kemudian ini juga begitu. Pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama, berpenyebut sama ini, yaitu 5/6 dikurangi 5/6 dikurangi 3/6. 5/6 dikurangi 3/6. Ternyata hasil pengamatan tadi menunjukkan 2/6. Ternyata yang dikurangkan itu adalah pembilangnya. 5 dikurangi 3 itu kan 2. Sementara penyebutnya tetap. Nah, bahwa cara itu terbukti kebenarannya sudah ditunjukkan lewat pengamatan gambar ini. Jadi untuk mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama, ternyata pembilangnya yang dikurangkan 4 dikurangi 1, 3. Sementara penyebutnya 3. Ini juga begitu. Mengurangkan pecahan berpenyebut sama itu ternyata menunjukkan yang dikurangkan itu pembilangnya, yaitu 6 dikurangi 2, 4. Sementara penyebutnya 3. Sementara penyebutnya 3. Atau alias tetap tidak dikurangkan. Dari mana? Terbukti dari pengamatan gambar tadi. Itu juga itu mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama 5/6 dikurangi 3/6. Ternyata hasilnya kan 2/6. Tadi dari pengamatan gambar. Ternyata yang dikurangkan itu adalah pembilangnya 5 dikurangi 3, 2. Sementara penyebutnya 3. Nah, dari gambar mengamati gambar ini menunjukkan atau membuktikan bahwa cara yang ditulis di sebelah kiri, pengurangan pecahan berpenyebut sama, caranya adalah mengurangkan pembilang dengan pembilang, sementara penyebutnya tetap sudah teruji kebenarannya di sini lewat pengamatan gambar. Nah, berarti ini aturan ini bisa dipakai. Aturan yang benar itu bisa dipakai. Karena ini sudah ditunjukkan kebenarannya. Jadi kita punya aturan yang benar
untuk mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama itu apa? Yaitu kurangkan pembilang dengan pembilang sementara penyebutnya tetap. Nah, untuk bisa lebih memahami itu, maka akan saya berikan contoh soal. Ini saya singkirkan dulu. Contoh soalnya seperti apa? Contoh soalnya saya menggunakan ini. Soal nomor 4. Nomor 4. Ya. Soal nomor 4. Contohnya itu adalah soal nomor 4. Sebagai contoh pertama dan satu-satunya contoh mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama. Situ 5/7 dikurangi 3/7. Nah, katanya, tadi sudah ditunjukkan kebenarannya tadi adalah apa? Yang sudah ditunjukkan, kurangkan pembilang dengan pembilang sementara penyebutnya tetap. Jadi penyebutnya tetap, saya tulis, tidak dikurangkan. Yang dikurangkan siapa? Pembilangnya 5 dikurangi 3. Gitu. Berarti sama dengan 5 dikurangi 3 itu adalah 2/7. Jadi pecahan 5/7 dikurangi 3/7 sama dengan 2/7. Dengan menggunakan aturan yang sudah terbukti kebenarannya, yaitu kurangkan pembilang dengan pembilang sementara penyebutnya tetap. Itulah pembahasan yang pertama, yaitu mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, berikutnya, saya akan jelaskan juga. Di situ yang kedua, pengurangan pecahan berpenyebut tak sama. Bagaimana kalau kita mengurangkan pecahan berpenyebut tak sama? Ternyata caranya di situ. Cara yang pertama itu pecahan disamakan penyebutnya. Yang jadi pertanyaan, kenapa pecahan yang disamakan penyebutnya? Kan begitu. Nah, karena yang kita sudah punya, aturan yang jelas-jelas benar yang sudah ditunjukkan lewat gambar tadi adalah pengurangan pecahan yang berpenyebut sama. Jadi pertanyaannya, kenapa pengurangan pecahan berpenyebut tak sama itu langkah pertamanya harus pecahan disamakan penyebutnya? Karena untuk mengurangi pecahan itu aturan yang sudah kita miliki dan sudah terbukti kebenarannya adalah mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama. Sehingga kalau tidak sama penyebutnya harus disamakan terlebih dahulu. Itu alasannya. Nah, untuk lebih konkretnya akan saya berikan beberapa contoh pengurangan pecahan berpenyebut tak sama. Contohnya seperti apa? Saya contohkan itu misalkan soal nomor 10. Contoh nomor 10 yaitu mengurangkan pecahan yang berpenyebut tidak sama. 2/3 dikurangi 3/5 sama dengan berapa? Nah, gitu. Maka aturannya tadi, pecahan harus disamakan penyebutnya. Ini kan pecahan yang belum sama penyebutnya. Maka langkah pertama harus disamakan penyebutnya dulu. Harus disamakan penyebutnya dulu. Caranya apa? Ingat dulu pada penjumlahan pecahan berpenyebut tidak sama itu kan bisa menyamakan penyebutnya dengan menggunakan KPK. Ya enggak? Menggunakan KPK. Berarti untuk menyamakan penyebutnya ini kita menggunakan KPK. Nah, kita menggunakan berarti KPK cari 3 dan 5. Untuk apa sih KPK ini? Untuk menyamakan penyebutnya. Nah, sekarang yang 3. Pelipatan 3. 3 ditambah 3, 6. Ditambah 3 lagi, 9. Ditambah 3 lagi, 12. Ditambah 3 lagi, 15. Dan seterusnya.
Mungkin ada yang sudah sama. Berikutnya mencari kelipatan 5. 5 tambah 5, 10. Tambah 5, 15. Tambah 5, 20. Nah, kalau kita amati di sini sudah ada KPK-nya. Sudah ada yang sama. Antara kelipatan 3 sama 5, itu ada yang sama, yaitu 15. Berarti 15 ini KPK dari 3 dan 5. Dari 3 dan 5. Berarti ini disamakan penyebutnya. Ini jadi karena KPK dari 3 sama 5 yaitu 15, maka penyebutnya harus dijadikan 15. Maka ini harus jadi 15 begitu. Ini harus jadi 15. Nah, begitu. Sekarang 3. Nah, ini 3 menjadi 15 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Ini dikali 5. Nah, ini kan penyebutnya dikalikan 5. Maka supaya nanti menjadi pecahan yang senilai di sini, maka ini juga dikali 5. Nah, ini nanti juga harus dikali 5. Kalau penyebutnya dikalikan 5, maka pembilangnya dikalikan 5. Berarti ini jadi 10. Nah, berarti pecahan 2/3 itu senilai dengan 10/15. Ingat, kita di video pertama membahas tentang pecahan yang senilai. Nah, berikutnya sekarang. 5 menjadi 15 ini. Nah, 5 menjadi 15 dikali berapa? 1, 2, 3. Ini dikali 3. Karena penyebutnya dikali 3, maka ini juga dikali 3 nanti. Nah, nanti dikali 3 ini. Dikali 3. Kalau penyebutnya dikalikan 3, maka pembilangnya juga dikalikan 3. Jadi 3 kali 3, 3 kali 3 sama dengan 9. Berarti yang awalnya pecahan 2/3 dikurangi 3/5. Berarti sama dengan 10/15 dikurangi 9/15. Nah, ini sekarang pecahannya ini sudah berpenyebut sama. Yang awalnya adalah pecahan berpenyebut tidak sama, sekarang menjadi pecahan yang berpenyebut sama dengan menggunakan KPK itu. Nah, karena sudah penyebutnya sama, kita menggunakan aturan pengurangan pecahan berpenyebut sama yang pertama tadi. Apa? Kurangkan pembilang dengan pembilang sementara penyebutnya tetap. Kenapa kita bisa menggunakan aturan ini? Karena pecahannya sudah berpenyebut sama. Nah, berarti kurangkan, katanya. Kurangkan, berarti katanya kan penyebutnya tetap. Nah, penyebutnya kan tetap. Coba baca itu. Penyebutnya tetap. Yang dikurangkan apa? Pembilang. Pembilang dikurangkan. 10 min 9. Berarti 10 dikurangi 9. 10 dikurangi 9 itu 1. Berarti pecahan 2/3 dikurangi 3/5 itu sama dengan 1/5. Dengan menyamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan KPK. Makanya kenapa ketika kita mengurangkan pecahan yang berpenyebut tidak sama, disamakan dulu agar aturan yang sebelah kiri ini kita bisa gunakan. Karena aturan yang kita miliki itu adalah mengurangkan pecahan yang berpenyebut sama. Nah, itu nomor 10 itu merupakan contoh pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Nah, saya berikan contoh lain, 2 contoh lah, 2 contoh. Ya. Nah, ini contoh bebas. Nah, contohnya ini. Katakanlah di contoh berikutnya adalah contoh ini. Saya berikan tanpa nama. Misalkan 1/4 dikurangi 1/5 sama dengan berapa? Nah, ini kan merupakan pengurangan pecahan yang berpenyebut tidak sama. Satunya berpenyebut 4, satunya 5.
Maka langkah yang pertama harus menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Nah, ini harus disamakan dulu nanti penyebutnya ini. Nah, dari mana cara menyamakan? Mencari KPK-nya lagi. Yang dicari itu KPK dari siapa? KPK dari 4 dan 5. Contohnya seperti ini. Kelipatan 4 dulu. 4 ditambah 4, 8, ditambah 4, 12, ditambah 4 lagi, 16, tambah 4 lagi, 20, tambah 4 lagi, 24, dan seterusnya. Kelipatan 4-nya. Kemudian kelipatan 5-nya. 5 ditambah 5, 10, ditambah 5, 15, ditambah 5, 20, tambah 5, 25, dan seterusnya. Sudah ada yang sama antara kelipatan 4 dan 5. Yaitu 20. Nah, berarti ini itu disamakan 20. Nah, ini 20, ini 20. Dari mana? Dari KPK ini. Bisa singkirkan dulu. Nah, saya singkirkan dulu. Nah, kita olah sekarang ini. Perhatikan sekarang di sini. Kita olah ini. Nah, 4 menjadi 20. 4 menjadi 20 dikali berapa? 1, 2, 3, 4, 5. Berarti ini dikali 5. Nah, penyebut dikalikan 5, maka ini juga dikali 5 pembilangnya. Ini nanti dikalikan 5. 1 dikalikan 5 berarti sama dengan 5 di situ. Nah, 5. Berikutnya lagi, nih. Nah, 5 menjadi 20. Itu 5 jadi 20 itu 5 menjadi 20 dikali berapa? 1, 2, 3, 4. Nah, berarti dikali 4. Penyebutnya dikalikan 4, maka nanti pembilangnya juga dikalikan 4. Nah, ini nanti juga dikalikan 4 supaya senilai. Kalau penyebutnya dikalikan 4, maka pembilangnya dikalikan 4. Akan menjadi pecahan senilai. Ini jawabannya 1 dikalikan 4 adalah 4. Nah, sekarang sudah sama. Sekarang sudah sama. Yang awalnya mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Tidak sama. Sekarang menjadi pecahan yang berpenyebut sama. Maka menggunakan aturan yang pertama yang sudah ditunjukkan kebenaran tadi. Katanya apa? Kurangkan pembilang dengan pembilang sementara penyebutnya tetap. Berarti nanti penyebutnya tetap. Ini jadi 20. Kemudian pembilangnya dikurangkan. Nah, berarti ini sama dengan 5 dikurangi 4 itu sama dengan 1. Nah, 1/20. Jadi pecahan 1/4 dikurangi 1/5 sama dengan 1/20 dengan proses menyamakan penyebutnya terlebih dahulu. Ya, tuh. Nah, itu poin penting yang harus saya sampaikan. Nah, supaya kalian nanti jadi anak yang hebat dalam mengerjakan soal matematika begitu, maka harus diberi latihan kan menjadi anak yang hebat. Pasti kalian semuanya ingin. Nah, kan saya berikan soal latihan terlebih dahulu. Nah, soalnya apa? Ini soal latihannya. Soal 1, kerjakan soal 1 sampai soal nomor 18. 1 sampai nomor 18 dikerjakan. Agar kalian nanti hebat dalam pelajaran. Ya, 1 sampai 18. Nah, ini saya kembali. Nah, ini nanti screenshot 1 sampai 6 seperti ini. 1 sampai 6 soalnya seperti itu. Tadi nomor 4 sudah saya kerjakan. Nanti kerjakan ulang. Biar terlatih. Makanya ayo berlatih. Tujuannya ayo berlatih itu biar terlatih. Kalau terlatih, nanti akan terampil. Tuh. Kemudian ini 7 sampai 12-nya ini. Kan? Berarti 1 sampai 9 tadi berbentuk sama. Mengurangkan pecahan berbentuk sama. 1 sampai 9. Bentuknya sama semua itu.
Kemudian soal berikutnya ini soal 13 sampai 18. Berarti soal 10 sampai soal 18 itu mengurangkan pecahan berpenyebut tidak sama. Kalau tidak sama harus disamakan penyebutnya terlebih dahulu dengan menggunakan ya, itu saja. Kalau kalian rajin berlatih, maka kalian nanti akan mengerjakan persoalan-persoalan. Semoga yang saya sampaikan bisa kalian pahami dan bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.